Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyalakan hati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martirmu, dengan cinta kepada peran Maria yang tak bernoda, dan semangat untuk mengasihi sesama. Semoga berkat doanya kami rela berkurban demi sesama dan layak menyerupai putramu sampai pada kematian. Bersabdalah ya Tuhan, semoga sabdamu yang hendak kami dengar semakin menghantar kami untuk selalu mengarahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, tunggu, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Maximilianus Maria Kolbe yang hari ini kita peringati adalah seorang kudus dan martir cinta kasih yang menyerahkan hidupnya demi keselamatan orang lain. Ketika Nazi, tentara Jerman, menyerbu Polandia, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman kerja paksa di kamp konsentrasi Auschwitz. Di tempat inilah Maximilianus Kolbe merelakan dirinya menggantikan seorang tahanan lain untuk menerima hukuman kejam, dibuang ke dalam bungkir
kelaparan hingga disuntik mati. Ia kemudian dinyatakan sebagai orang kudus dan martir cinta kasih oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982. Santo Maximilianus Maria Kolbe amat mencintai panggilannya dan secara istimewa ia mencintai Santa Perawan Maria. Baginya, Bunda Maria mendapat tempat istimewa dalam hati dan hidupnya. Dalam situasi penderitaan, Maximilianus Maria Kolbe tetap menolong dan menghibur tahanan lain dengan penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap hidup Santo Maximilianus Maria Kolbe menunjukkan sikap keberimanannya. Imannya akan Yesus telah meneguhkan dan menghantar orang lain untuk tetap setia beriman kepada Yesus. Iman itu ternyata dalam peneguhan, kepedulian penuh kasih, dan pengorbanan diri. Sebuah sikap yang telah diajarkan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang beriman. Iman bukanlah sekedar wacana. Iman mesti bertumbuh dan menyata dalam sikap maupun tindakan yang menyelamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita pun telah dipanggil menjadi pengikut Yesus. Dengan sakramen pembaptisan yang kita terima, kita menyatakan ya kepada Tuhan dan menyatakan tidak kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak alam. Tentu saja, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang beriman, kita akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang tidak ringan. Maka sebagai orang-orang beriman, tidak ada kata lain daripada kita harus siap untuk menerima segala risiko sebagai akibat daripada pilihan kita untuk tetap setia kepada Yesus. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi Maximilianus Maria Kolbe di zaman sekarang, yang selalu mengutamakan cinta kepada Allah, cinta kepada Bunda Maria daripada cinta kepada dunia. Apalah artinya kita memperoleh seluruh kemuliaan dunia ini, tetapi pada akhirnya kita binasa. Kita tidak perlu takut kepada mereka yang hanya mampu membinasakan tubuh, tetapi tidak mampu membinasakan jiwa. Tetapi kita harus lebih takut kepada Dia yang bukan hanya mampu membinasakan tubuh, tetapi juga membinasakan jiwa. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.